Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NPM 19010001. Baik, di sini saya dari kelas A. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Baik, langsung saja. Nomor 1 yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar tentunya berbeda dengan kurikulum yang pernah digunakan dalam pendidikan formal dahulu. Konsep ini memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu. Para siswa ada beberapa konsep Merdeka Belajar antara lain: 1. Asesmen kompetensi minimum, di mana siswa dapat berpikir secara kritis dengan kemampuan kognitif dan dapat berpikir logis untuk mencari maksud dan tujuan dari materi tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang survei karakter. Setiap sekolah memiliki keunikan yang berbeda-beda dan tidak mungkin dituntut untuk menerapkan sistem dengan indikator yang sama. Jadi, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator yang tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei yang baru terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Salah satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio ke depannya. Siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda dan tidak bisa ditentukan dengan teks formal saja. Keempat, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Soal yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyebut era pendidikan 4.0 ini. Pembelajaran ialah mempelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh seorang guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami peranannya dan tugas-tugasnya yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang.
Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peran penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi 4.0. Yang soal nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pendidikan sekarang tak dapat lepas dari media yang digunakan untuk proses pembelajaran. Dan media yang digunakan tak luput dari perkembangan zaman berupa perkembangan teknologi, sehingga bentuk media yang sering digunakan di era 4.0 ini yaitu berbasis online seperti HTML, e-learning, media sosial, web, e-book, YouTube, dan lain-lainnya. Metode belajar akan lebih bervariasi sesuai perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan sehingga siswa tidak bosan. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dan diaplikasikan menjadi media audio, visual, dan audio visual. Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir nomor 5, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini? Dalam pembelajaran model BDR atau belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik buat saya sebagai guru. Namun yang menjadi kendala bagi saya adalah kurangnya sarana pendukung yang digunakan dan kekurangan persiapan para peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih saja kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang soal UTS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.